Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat, 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil izzati wal jalal alladzi amarna bi ikhlasil a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul quwwati wal kamal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsufu bil jamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil muzallali bizzilal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihin najina minad dalal, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan semoga kita selalu dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan takwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat, dan pengikut beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu ikhlas dan apa tingkatannya ikhlas. Nah, berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Satu syekh mengatakan ikhlas itu ini. Ada lagi imam ini mengatakan ikhlas itu macam ini. Ada lagi seorang guru menyatakan ikhlas itu macam ini. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat, 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haq fi kasdil ibadah ma'a talabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah ka hifzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang ini beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Nah, ini sembahyang karena Allah, tetapi beserta meminta, menuntut bahagian-bahagian duniawi dan ukhrawi. Ini sembahyang karena Allah,
Di samping itu, mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta yang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Inya berzakat tuhnya karena disuruh Allah, perintah Allah. Tetapi ini ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah ini ikhlasnya orang awam. Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah, baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah ini sudah masuk ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah umpamanya, membaca surah Waqiah karena Allah, tapi ada harapan mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah itu ikhlas namanya. Tapi ikhlas tingkatan orang awam. Ini membaca surat Tabarak, suratul Muluk karena Allah, tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah ini ikhlas, tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas. Ifradul haqqi bil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyah kadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini, talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah ini yang dituntutnya kepada Allah. Inya berzikir babanya 1000 sehari atau 10.000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah nyuruh berzikir, tapi inya minta kepada Allah agar diberi makrifat kepada Allah, agar diberi musyahadah. Nah ini ikhlas, tapi menurut tingkatan khawas ngarannya, belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu, tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah ini ikhlas, tuntutan akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Ini kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kada ada urusan disihatkan badan, kada ada urusan dimurahkan rezeki, kada ada urusan berdagang supaya payu, kada ada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah ini ikhlas tingkatan nang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah bil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah, dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku nih hamba, aku mesti sembahyang. Habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan kadada. Nah inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Quran,
di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi baras, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena Allah. Nah, ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah, oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.